السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, sidang Idul Adha, Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Di hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, setelah Allah Tabaraka wa taala memberikan kita taufik melaksanakan rukun Islam yang agung, yaitu perintah melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala menerima seluruh ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat ini pantas untuk kita syukuri, wajib untuk kita syukuri dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan ini hanya sebatas orientasi semata, pembelajaran sesaat, setelah itu tidak lagi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim? Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Alangkah buruknya suatu kaum yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ramadan telah menyisakan banyak kenangan bagi kita. Dengan adanya ujian Allah Azza wa Jalla berupa pandemi, berupa penyakit, dan bukan saja satu penyakit tetapi sekian banyak penyakit, maka mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla as-sabru, kesabaran. Pelajaran terpenting dari Ramadan itu adalah pelajaran sabar. Bagaimana tidak? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, as-sabru thalathatu anwa'. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tahan diri kita untuk terus taat. Dikala kita sedang ngantuk beribadah, tahan diri kita untuk beribadah. Tatkala kita di siang hari lapar, ingin makan, tahan diri kita supaya tidak makan. Yang kedua, sabrun an ma'siyatillah, sabar tahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang menyusahkan. Ketiga bentuk sabar ini ada pada bulan yang mulia ini atau bulan yang berlalu, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita ambil satu pelajaran penting, yaitu berupa kesabaran. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla tanpa hitungan.
Qala al-mufassirun, sebagian ulama tafsir mengatakan as-sabirun, as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan dalam berpuasa itu ketiga sabar itu ada. Sabar taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala yang menyedihkan, terutama 2 tahun yang berjalan sekarang ini, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla segera angkat bencana dan musibah yang menimpa kita dan menimpa seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidup inilah dia. Ada senang, ada susah. Ada nyaman, ada tidak nyaman. Ada sakit, ada sehat. Itulah sebabnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. In asabathu sarra'a syakar fakana khairan lahu, ketika ditimpa kenikmatan dia bersyukur. Wa in asabathu dharra' sabar fakana khairan lahu, ketika ditimpa bencana dan musibah dia bersabar, itu lebih baik baginya. Wa laisa dzalika illa limu'minin, sikap seperti itu tidak didapatkan kecuali hanya pada orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ummatul Islam, telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu dalam hadis yang dibawakan Imam Muslim dalam sahihnya dengan hadis yang panjang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ju'ilat afiyatuha, atau inna hadhihi al-umma ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Umat Islam dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla afiatnya, keselamatannya dari ujian dan cobaan, fitnah itu hanya di awal saja. Wasayusibu akhiruha bala'un, dan akhir umat ini akan diuji oleh bencana dan musibah. Maka Nabi SAW 1400 tahun yang lalu mengabarkan terjadi di zaman yang ini. Bagaimana ujian demi ujian yang kita hadapi, ujian demi ujian kita lalui. Dan itulah sunnatullah subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya, yang mana dengan ujian ini Allah tabaraka wa ta'ala akan menaikkan derajat kita dan akan menghapus dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu sebagaimana dikatakan oleh para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, al-imanu nisfani, iman itu 2 bagian, nisfu syukrin wa nisfu sabrin, separuhnya bersyukur ketika mendapat nikmat kita diuji syukur apa tidak, wa nisfu sabrin, separuhnya lagi bersabar ketika kita mendapatkan ujian dan bencana, sabarkah kita atau tidak. Karena ingat para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ujian ini akan datang dari berbagai penjuru. Ada yang datang dari luar Islam, ada yang datang dari dalam tubuh kita sendiri, ada yang datang dari lingkungan kita sendiri, ada yang datang dari keluarga kita sendiri. Dan itu pasti akan kita lalui, dan itu merupakan satu kesatuan dengan iman yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara mereka belum diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Maka kalau kita melihat ujian umat-umat terdahulu, kemudian juga ujian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ini akan menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana terus kita tingkatkan kesabaran kita. Oleh karena itu telah diriwayatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dari sahabat Ibn Mas'ud dan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr, di hari-hari belakangan, hari-hari yang membutuhkan kesabaran, al-qabidhu ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamar, yang memegang teguh agamanya saat itu bagaikan dia memegang bara api. Siapa yang beramal
"Mithlalladzi antum alaihi", seperti amalan kalian di saat susah, di saat berat seperti itu. Falahu ajru 50 minkum, dia mendapatkan pahala 50 di antara kalian. Dalam hadis yang lain, falahu ajru 50 syahida, dia mendapatkan pahala 50 orang yang mati syahid. Allahu akbar. Maka oleh karena itu para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, ketika kita memegang agama ini, sabar. Ujiannya banyak, cobaannya banyak, dan tentu dengan ujian itu Allah tidak mencelakai kita. Allah menguji kita karena kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi tentu kita ketahui ketika kita berhasil melaluinya, beruntunglah kita, berbahagialah kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabr, kesabaran itu adalah aqibah lil muttaqin, hasilnya kebaikan, kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menerangkan tentang Bani Israel, bagaimana dia mampu menaklukkan dan mengalahkan Firaun, bukan dengan tangan mereka, tetapi apa? Dengan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan campur tangan mereka. Apa kata Allah? "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun." Sempurnalah kalimat Rabbmu terhadap Bani Israel. Karena apa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Kita diuji di zaman ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Bagaimana sunnah dituduh dengan tuduhan, berbagai macam tuduhan. Ada yang mengatakan bahwasanya Salafi itu adalah pintu teroris, Salafi itu adalah garis keras, dan yang lainnya. Maka ini adalah ujian yang datang kepada kita, yang wajib kita buktikan bahwasanya dakwah Nabi SAW, dakwah salaf adalah dakwahnya Allah, dakwahnya Rasul SAW, yang dikatakan oleh Allah tentang Nabi-Nya SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta. Maka kita katakan, ketika dakwah Nabi SAW dituduh dakwah yang teror, maka dakwah siapa yang lembut itu para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Ya umatul Islam, dakwah siapa yang lembut kalau bukan dakwahnya Nabi SAW? Tetapi kelembutan tidaklah menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran. Kelembutan tidaklah menghalangi kita untuk menyampaikan yang hak-hak, yang batil-batil. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala awwahun halim, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lembut. Tetapi berbicara tentang kesyirikan, apa katanya? Uffil lakum, celaka kalian, walima ta'buduna min dunillah, dan celaka berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dikatakan kelembutan itu kita tidak menyampaikan yang hak? Apakah kelembutan itu kita tidak mengingkari yang batil? Maka sungguh ini akan mematikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan sungguh ini akan menenggelamkan dunia ini, sebagaimana dalam hadis yang dibawakan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Matsalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fihi", perumpamaan orang yang berdiri di atas batasan Allah dan yang terjerumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, kamathali rajulin atau kamathali qaumin, ibarat suatu kaum istahamu ala safinatin, yang berusaha menaiki kapal laut. Ada sebagiannya dapat bagian atas, ada sebagiannya dapat bagian bawah. Yang bagian bawah ketika ingin minum, dia harus melangkahi bagian atas. Lantas yang bagian bawah mengatakan, kita mengganggu saudara-saudara kita kalau kita terus mengambil air melangkahi mereka. Bagaimana kalau kita lobangi saja kapal ini? Apa kata Nabi SAW? Intaraku, kalau dibiarkan mereka melobangi kapal itu, ghariqu jami'an, tenggelam mereka semua.
Wa in mana'uhu, kalau mereka dicegah, najau jami'an, maka selamat mereka semua. Orang-orang yang menuduh dakwah yang hak ini dengan tuduhan-tuduhan keji, mereka adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat Islam, atau mereka faham tetapi pura-pura tidak faham, atau mereka memang jahil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala nasiru dinihi, pasti akan membela agamanya. Wala yansurannallah may yansuruhu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela agamanya dan membela rasulnya dan membela orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gangguan, ujian, cobaan tidak pernah akan berhenti pada kita para hadirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kalian pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kalian, pada harta kalian, dan kalian pasti akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab dan mendengar dari orang-orang musyrikin adzan katsira, gangguan yang sangat banyak, kata Allah tabaraka wa taala. Tetapi apa? Kita disuruh bersabar oleh Allah tabaraka wa taala. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kesabaran ini tidak pernah akan ada ujungnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabatnya? Isbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga. Allahu akbar. Jadi tidak ada kata sudah 3 kali hilang sabarku sudah. Tidak ada itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sabar terus. Sabar terus sampai kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Khabbab bin al-Ard, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana?" Coba doakan kita Rasulullah, coba mintakan kita kemenangan kepada Allah azza wa jalla. Ujian mereka begitu berat juga para hadirin. Lantas apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji pecah 2 badannya, ada pula yang disisir tubuhnya dengan sisir besi, yang tersisa hanya tulang dan ototnya. Tidak sedikit pun mereka mundur dari memegang teguh agama mereka. Dan dengan ujian ini para hadirin, nampak siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar. Maka kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang bersabar, karena mereka adalah orang-orang yang akan diberikan kelipatan pahala tanpa ada kelipatannya, saking banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para muslimah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla. Didiklah anak-anak kami dengan baik. Karena apa? Para muslimah adalah madrasatun, sekolahnya bagi anak-anak kami. Kalau seorang ibu taqiyah, bertakwa kepada Allah azza wa jalla, salihah, qanitat, taat kepada Allah, maka apa? Akan lahir generasi-generasi yang baik. Lihat dalam sejarah Islam, Al-Imam Malik bin Anas, ibunya seorang wanita yang salihah. Lihat dalam sejarah Islam, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ibunya seorang wanita yang salihah. Lihat Al-Imam Al-Jalil, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ibunya seorang wanita yang salihah. Kesuksesan kami ini sebagai anak, dan kesuksesan anak-anak kita setelah Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala, Allah titipkan pada istri-istri, pada ibu-ibu tersebut. Oleh karena itu kita bagi para suami wajib bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus mengingatkan dan terus memberikan bimbingan kepada istri-istri, anak-anak, dan jangan pernah bosan. Sebab apa? Kita menghendaki apa kata Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, kita mengingatkan, terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah azza wa jalla.
terus tingkatkan ilmu kita, terus tingkatkan amal kita, sebab di hadapan Allah Azza wa Jalla segala-galanya kecil. Penyakit yang dikhawatirkan manusia, yang buat penyakit Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Musuh yang Allah siapkan itu adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang beriman, sabarkah kita untuk menghadapinya atau tidak? Kita yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita bisa menghadapinya atau tidak? Maka di sini tidak boleh kita lepas diri dari bimbingan Kitabullah, bimbingan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala kokohkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita husnul khatimah, Allah Azza wa Jalla terima seluruh amal ibadah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dan jadikan amalan kita amalan yang baik. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akshif anna al-bala wal waba wal ghala wal kuruna wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma harrir al-aqsa min barathin al-yahud. Allahumma harrir al-aqsa min barathin al-yahud. Allahumma akhrijhum min al-aqsa ya rabbal alamin. Allahumma akhrijhum min Filastin ya rabbal alamin fa innahum la yu'jizunak. Allahumma la tughadir al-yahuda ahada. Allahumma aqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma zalzil al-ardha min tahti aqdamihim. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum al-bitanata as-salihata tu'inuhum 'ala al-khair ya akramal akramin wa ya ajwad al-ajwadin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.